Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV, khususnya bagi Anda yang berada di Bandung dan sekitarnya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Mata Air. Dan kali ini kita akan mengkaji bersama dengan guru kita Ustadz Amiruddin yang akan membahas tentang meraih ampunan Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bicara soal ampunan terkait dengan pertobatan juga katanya. Ya. Nah, silakan Ustadz untuk mengawalinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul, kenapa Allah membukakan pintu ampunan? Karena Allah Maha tahu, manusia nggak mungkin suci dari kesalahan. Jadi ampunan Allah itu selalu terbuka 24 jam non-stop. Ya. Di dalam hadis dikatakan, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah buka pintu maaf pada malam hari supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari itu mohon ampun. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Dan Allah buka pintu maafnya di siang hari supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bisa mohon ampun. Jadi menurut hadis sahih ini jelas bahwa ampunan Allah itu dibuka 24 jam. Tujuannya apa? Karena memang manusia itu tidak mungkin suci dari kesalahan. Ya. Tidak mungkin bersih dari dosa. Nah, kalau kita cermati, manusia itu dalam melakukan atau dalam menyikapi kesalahan ada beberapa tipe. Pertama, ada orang yang suka meremehkan kesalahan. Jadi dosa itu dianggap cetek lah, dianggap kecil gitu. Nah, Rasul mengingatkan kepada orang-orang seperti ini, kata Nabi, jangan kamu meremehkan, menganggap kecil akan dosa-dosa, terutama dosa-dosa kecil. Karena boleh jadi dosa kecil itu apabila bertumpuk, berkumulatif, itu akan mencelakakan kamu. Jadi ada orang yang suka meremehkan dosa, meremehkan kesalahan, dan Nabi melarang hal ini. Yang kedua, ini kita bicara tentang tipe-tipe orang yang berbuat dosa atau berbuat salah. Pertama, ada yang suka meremehkan kesalahan. Yang kedua, ada orang yang tahu akan kesalahan tetapi menangguhkan pertobatan. Tahu itu salah, tahu itu dosa, tetapi dia menangguhkan pertobatan. Nantilah, tobatnya nanti aja deh habis pensiun. Nanti deh tobatnya kalau anak-anak udah pada gede. Jadi ada orang yang suka menangguhkan pertobatan. Jadi dia tahu salah, tetapi dia tidak segera memperbaiki diri dan bertobat, dia tangguhkan. Yang ketiga, ada orang yang mau bertobat kalau sudah kena batunya. Jadi kalau yang pertama itu meremehkan kesalahan, tipe yang kedua itu orang yang kalau orang yang kedua itu adalah orang yang menangguhkan pertobatan. Nah, yang ketiga itu dia baru bertobat kalau sudah kena resikonya, kena batunya. Misalnya ada suami yang kerjanya nyakitin istri. Dia baru tobat setelah kena stroke. Udah nggak bisa apa-apa, berbaring aja gitu. Dilayani oleh istrinya, baru dia katakan, ayah mulai sekarang mau bertobat, tidak akan nyakitin mamah lagi. Tapi dia sudah tidak bisa apa-apa. Jadi ada orang yang bertobat itu setelah memang kemampuannya dicabut oleh Allah. Nah, yang ketiga, yang keempat, ada orang yang berputus asa dari ampunan Allah. Jadi dia tahu salah, tapi dia tidak bertobat dengan alasan Allah nggak mungkin mengampuni dosa saya. Dosa saya terlalu besar, terlalu banyak, sehingga percuma saya bertobat juga Allah tidak akan mengampuni dosa saya yang terlalu banyak. Nah, ini tipe yang keempat. Tipe yang kelima, nah ini yang ideal. Orang yang tahu
atau sadar akan kesalahan dan dia berusaha bertobat dan memperbaiki diri. Nah, ini yang ideal. Jadi orang yang sadar bahwa dirinya berbuat salah, kemudian dia bertobat dan memperbaiki diri. Nah, itu 5 tipe manusia dalam melakukan perbuatan salah. 1, hanya penegasan saja, orang yang suka meremehkan kesalahan. Ya. Yang kedua, orang yang Salah tapi menangguhkan. salah tetapi dia menangguhkan pertobatan. Yang ketiga, orang yang mau bertobat kalau sudah kena musibah, kena batunya. Yang keempat, orang yang berputus asa ya? berputus asa dari ampunan Allah, sehingga dia terus saja melakukan dosa dengan alasan Allah tidak akan mengampuni. Nah, yang ideal, yang kelima, dia sadar betul dirinya berbuat salah, lalu dia bertobat dan dia memperbaiki diri. Nah, Islam itu mengajarkan agar kita bermental yang kelima. Ini dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 59, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan kepada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kita harus yakin bahwa ampunan Allah itu lebih luas dari dosa-dosa kita. Ya. Cinta Allah itu lebih besar daripada murkanya. Jadi dengan demikian, kita sebagai hamba jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah dan jangan pernah berhenti untuk selalu mohon ampun dan bertobat, karena memang pintu maaf, pintu tobat Allah itu, pintu ampunan Allah itu selalu dibuka nonstop. Masya Allah. Nah, baik Ustaz, sebelum kita menggali lebih dalam ini, saya ingin dulu menegaskan ataupun bertanya soal dosa besar dan dosa kecil. Nah, apakah ada pernyataan khusus kalau dosa besar kan suka direntet tuh ini. Kalau dosa kecil itu yang seperti apa sebenarnya Ustaz? Ya, biasanya para ulama, para ahli agama itu membedakan dosa kecil dengan dosa besar pertama dari pernyataan Nabi. Misalnya, akbarul kabair, di antara dosa-dosa besar adalah, kata Nabi, menyekutukan Allah, membunuh tanpa sebab, bersaksi palsu. Nah, ini Nabi menyebutkan dosa besar gitu. Jadi suatu itu disebut dosa besar pertama karena ada pernyataan langsung dari Rasul. Nah, yang kedua disebut dosa besar apabila Nabi menyebutkan sanksinya. Sanksinya itu disebutkan, di mana sanksinya itu kategorinya sanksi yang cukup berat begitu, ya. Misalnya kalau seorang suami menuduh istrinya berbuat maksiat, berbuat serong, padahal dia tidak bisa membuktikan, dan istrinya juga tidak berbuat. Nah, itu Allah akan melaknat suami itu kalau dia meli'an istrinya. Jadi meli'an itu gini, dia bersumpah bahwa istrinya itu melakukan perbuatan serong dan dia mengatakan, ya Allah, kalau tuduhan saya ini salah, saya siap dilaknat. Nah, itu namanya li'an. Nah, itu juga termasuk dosa besar. Jadi untuk membedakan dosa besar dan dosa kecil, pertama memang ada pernyataan dari Rasul bahwa itu dosa besar. Yang kedua, disebut dosa besar apabila disebut sanksinya, gitu. Nah, itu kategorinya. Nah, lalu dosa kecil apa? Dosa kecil itu dosa yang disebut dosa tapi tidak disebut sanksinya. Ya, misalnya kita bersuuzon kepada orang, itu disebut dosa kecil karena tidak disebut sanksinya. Tapi kita tahu bahwa suuzon itu perbuatan yang salah, begitu. Tapi tidak disebut sanksinya kan bisa jadi bahwa itu juga nilai. Jadi maksudnya gimana sih kita menilai kalau itu akhirnya dosa itu besar atau kecil gitu? Tapi jangan salah, sebenarnya perbedaan dosa kecil dosa besar tidak menjadi penting.
Ya. Yang penting adalah ujungnya. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan rutin. Jadi dosa gede. Contoh misalnya tadi menggosip. Itu dosa kecil, tapi kalau dilakukan terus itu kan jadi dosa besar misalnya, ya, gitu. Jadi tidak ada dosa kecil kalau dilakukan rutin, dan tidak ada dosa besar kalau diakhiri dengan tobat. Kita melakukan dosa besar, tapi kalau endingnya tobat, ujungnya permohonan ampun, maka dosa besar itu menjadi terampuni, menjadi hilang. Jadi tidak ada dosa besar kalau diakhiri dengan tobat. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan rutin. Artinya dosa kecil akan jadi besar kalau dilakukan rutin. Dosa besar akan nol kalau diakhiri dengan tobat. Jadi yang terpenting sebenarnya bukan urusan dosa kecil dan dosa besar, tapi dosa itu diakhiri dengan apa? Kalau dosa itu terus diulang-ulang, jadi dosa besar. Ya. Kalau dosa besar itu diakhiri dengan tobat, itu jadi nol. Nah, kemudian mungkin setelah mengakhiri, kemudian memulai lagi gimana, Ustaz? Ya, di dalam kitab suci Quran, orang yang bertobat itu janjinya adalah yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan tutup keburukannya dengan kebaikan. Nah, yang namanya tutup, misalnya ini jari saya ditutup. Ini jarinya jari telunjuk saya ada nggak kalau ditutup begini? Nggak, ada, cuma nggak ada, kelihatan. tapi nggak kelihatan. Nah, Iya. Jadi yang dimaksud Allah menutup dosa. Jadi kalau saya berbuat dosa besar atau dosa kecil, saya tobat, Allah tutup. Ada, tapi nggak kelihatan. Kalau saya mengulangi lagi, nah ini dibuka lagi. Berarti dosa yang sebelumnya kelihatan Ada lagi? kelihatan lagi. Berarti nggak hilang yang itu? Ya, karena diulangi. Makanya syarat pengampunan dari Allah itu, 1 berhenti, 2 tidak mengulangi, 3 recovery. Jadi kalau yang namanya pengampunan dosa itu akan kita dapatkan 1 kalau berhenti, sudah, dah berhenti. Yang kedua, tidak mengulangi. Yang ketiga, recovery. Recovery itu artinya meningkatkan amal soleh. Ini dijelaskan dalam surat Luqman ketika Allah berfirman, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, berhentinya itu karena atas dasar iman, wa amila amala solihan, dan dia beramal soleh. Nah, jadi berhenti, tidak mengulangi, recovery. Berhentinya atas dasar iman. Atas dasar. Kalau iman. atas dasar sakit termasuk itu? Ya, kan? itu bukan tobat. Misalnya gini, kenapa kamu nggak pernah judi lagi? Ah, judi gimana? Gue udah bangkrut, duit nggak ada. Itu bukan tobat. Karena nggak punya uang aja. Gitu. Jadi ada orang yang tidak berbuat dosa bukan karena dia itu berhenti, karena sudah tidak ada kemampuan. Itu bukan tobat. Saya tadi contohkan. Iya. Ya. Judi. Kenapa kamu nggak pernah judi lagi? Wah, udahlah, udah habis. Aku judi pakai apa? Jadi dia bukan tobat, tapi karena hilang kemampuannya. Gitu. Ada orang yang suka mabuk, ya, narkoba. Dia berhenti dari mabuk dan narkoba. Itu belum tentu tobat. Kalau berhentinya itu karena sudah tidak punya uang untuk beli minuman, sudah tidak punya uang untuk beli narkoba, itu bukan tobat. Kalau dalam konsepsi agama. Ya. Jadi tobat itu justru pada saat kita punya kemampuan untuk melakukan itu, kita berhenti. Makanya ada ayat yang mengatakan illa man taba, orang yang tobat, wa amana, dia iman. Jadi berhentinya itu karena iman. Ya. Nah, biasanya kalau berhenti karena iman, dia tidak mengulangi lagi. Wa amila amalan solihan, dan beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu akan diganti perbuatan buruknya dengan baiknya. Ditutup perbuatan buruk dengan baiknya gitu. Iya. Nah, terus gini Ustaz, kalau kita melihat bicara mengenai apa namanya pertobatan itu, kan saya juga pernah mendengar ada suatu penjelasan yang mengatakan ada seorang sahabat yang bertanya katanya, ketika bagaimana kalau melakukan kesalahan diampuni, bagaimana kalau melakukan kesalahan lagi dia maafkan lagi, bagaimana kalau melakukan lagi dimaafkan lagi,
sampai ya maksudnya orang itu sendiri yang bosan ataupun malu untuk melakukan itu. Nah, ini makna apakah memang betul ada penjelasan seperti itu, Ustaz? Iya, itu hadis, itu keterangan menjelaskan bahwa betapa maha pengampunnya Allah. Sampai orang yang berulang-ulang juga ya, akhirnya dia malu sendiri. Iya. Saking baiknya Allah kepada dia malu sendiri. Aduh, saya itu tobat dilakukan lagi. Ya. Nah, jadi itu keterangan memang tidak terlalu sahih riwayatnya, tetapi bukan berarti salah. Ya, intinya bahwa itu salah satu cara supaya orang tidak berputus asa dari ampunan Allah. Itu intinya. Ya, jadi supaya tetap ada semangat untuk terus bertaubat begitu. Iya. Dan jangan salah, untuk menjadi ahli surga tidak selalu masa lalu kita bagus. Ini kabar gembira bagi yang masa lalunya buruk. Ya. Masa lalu apa masa sekarang ya? Iya, masa lalunya. Iya. Jadi kan orang anggap emang kalau masuk surga harus punya masa lalu bagus. Emang idealnya begitu, tapi tidak harus. Maksud saya gini, ada orang yang memang dari mulai balik sampai meninggal dia itu di jalan yang lurus. Iya, terjaga terus ya. Terjaga dari mulai balik sampai wafat itu benar-benar terjaga. Inilah tipe Abu Bakar, tipe Ali ya. Abu Bakar itu kan dari mulai remaja sampai wafat emang lurus aja. Walaupun dia belum mendapatkan. Jadi walaupun zaman jahiliyah itu Islam belum datang, kalau Abu Bakar tuh termasuk orang yang sejak muda memang nggak pernah judi, nggak pernah mabuk. Makanya jadi sobat Rasul karena setipe. Kan Abu Bakar itu sobat Nabi sejak anak-anak. Iya. Jadi memang Abu Bakar itu tipe yang lurus gitu loh. Itu kenapa bisa begitu? Apa memang dijaga Allah atau karakter dari diri? Karakter, karena katanya semua orang itu punya karakter baik aslinya. Jadi tabiat baik aslinya. Nah, ya. Ali bin Abi Thalib sejak remaja sudah masuk Islam. Sampai wafatnya juga soleh. Jadi ada orang yang punya masa lalu lurus saja gitu. Tapi ada kabar gembira untuk yang punya masa lalu buruk, yaitu Umar bin Khattab. Umar itu kan masa lalunya luar biasa. Kata Umar, seluruh dosa udah saya lakukan. Bahkan aku pernah melakukan dosa yang luar biasa, karena tidak semua orang bisa lakukan itu, yaitu membunuh anak dengan cara dikubur hidup-hidup. Jadi dulu zaman jahiliyah, seorang ayah itu dikatakan hebat apabila dia sudah bisa membunuh anaknya dengan tangannya sendiri dengan cara dikubur hidup-hidup. Nah, Umar melakukan itu. Tetapi walaupun Umar bisa melakukan sesuatu dosa yang sangat besar yang tidak dilakukan oleh orang-orang, tapi Umar akhiri hidupnya itu dengan husnul khotimah, dengan berbagai kesolehan, sehingga Umar itu salah satu dari 10 orang sahabat yang disinyalir bakal masuk surga. Nah, jadi ini kabar gembira bagi kita yang punya masa lalu buruk. Sebenarnya semua orang punya masa lalu, biarlah masa lalu itu bagian dari sejarah kita. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita ke depan itu lebih bisa menata diri dan selalu berusaha mengganti keburukan-keburukan kita dengan kebaikan. Gitu. Dan Allah pasti akan selalu memperhitungkan setiap kebajikan yang kita perbuat. Dan kebaikan itu diharapkan yudhibna sayyi'at, bisa mengikis kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadinya kalau dilihat dari apa yang disampaikan Ustadz, orang itu bergantung dari akhir perjalanan hidupnya, akhir kematiannya, begitu ya? Iya, akhir, tetapi tetap diperhitungkan. Jadi begini, kalau ada orang yang punya masa lalu buruk, kemudian dia baik, nah, masa lalu yang dia perbaiki, ya, itu bisa terhapus oleh perbaikan-perbaikan sekarang gitu. Tapi memang diakui bahwa ujung itu menentukan. Ya, saya teringat cerita tentang pelacur yang memberi minum seekor anjing sama orang yang membunuh 99 orang dan akhirnya 100 orang. Ini kan ekstrim banget, Ustaz. Kalau dilihat kan yang membunuh itu dia belum bertaubat, baru niat. Niat bertaubat, jalan meninggal di tengah jalan gitu. Nah, kalau dilihat dalam kacamata syariat mungkin ya,
antara perbuatan yang membunuh 100 orang dengan niat bertaubatnya, itu kan kayaknya nggak imbang gitu. Iya. Padahal kalau dilihat dari pertaubatan, dia belum melakukan itu. Dan dia belum melakukan kebaikan pula. Iya. Tetapi baru niat untuk melakukan kebaikan, niat baru mau tobat. Iya. Nah, ini gimana kita melihatnya? Seolah-olah kan menjadi tidak seimbang gitu. Iya. Disitulah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Jadi artinya, ada orang yang sudah membunuh 99, kemudian dia nanya ke pendeta, ya, kan itu ceritanya zaman Nabi Isa. Pak pendeta, saya sudah membunuh 99 orang, saya mau bertobat, kira-kira dosa saya diampuni. Kata pendeta itu, dosa kamu terlalu banyak, kamu tidak akan diampuni. Akhirnya pendeta itu dia bunuh juga, pas 100. Iya. Nah, tapi kemudian ketemu lagi dengan pendeta yang satunya lagi, kamu harus meninggalkan lingkungan kamu, karena kalau kamu tetap di situ, kamu akan mengulangi lagi kesalahan. Tapi ketika dia melakukan perjalanan, dia meninggal. Ya. Nah, jadi sebenarnya sudah ada kesungguhan dari dia, yaitu meninggalkan tempat lingkungannya itu. Nah, kenapa perbuatan dosa yang masalahnya diampuni? Kan janji Allah, kalau kamu bertobat dengan sungguh-sungguh, aku akan ampuni. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau yang masalahnya baik? Iya. Soleh. Terus akhirnya Sebulan sebelum itu memang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, itu kita kembalikan kepada ayat yang mengatakan famayyamal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun berbuat baik, Allah tunjukkan. Dan sekecil apapun Allah berbuat buruk, dan sekecil apapun hamba itu berbuat buruk, Allah tampakkan keburukannya. Jadi kalau menurut hemat saya, orang yang kayak tadi, yang dari balik sampai usia 57 tahun teh soleh, 57 tahun setengah, ya, 6 bulan kemudian dia wafat. Nah, pas 6 bulan itulah dia lagi jauh dengan agama. Bagaimana, apakah amal yang lalunya hancur? Tidak dihitung? Sebenarnya itu sudah wilayah Allah. Tapi percayalah, Allah tuh maha adil. Iya. Jadi kan ada yang beranggapan katanya kalau misalnya sejak balik sampai usia 50 soleh, 2 bulan sebelum meninggal tuh dia berbuat maksiat. Itu katanya yang ini hapus. Nah, kalau menurut saya itu bukan firman Allah, bukan hadis Nabi. Itu penafsiran si penceramah. Nggak ada keterangan bahwa kalau misalnya ini terus yang sisa ini dihilangkan gitu loh. Tapi keterangan bahwa orang udah berbuat dosa lalu dia tobat dengan sungguh-sungguh, dia mati, dihapus, itu ada. Yukafir ankum sayyiatikum. Allah akan ganti keburukan dengan kebaikan. Tapi kalau orang tadinya berbuat baik 50 tahun, 2 bulan sebelum meninggal dia berbuat buruk, lalu dia meninggal, lalu ada yang mengatakan itu seluruh kebaikannya dicoret, itu kan pendapat dia. Kalau menurut saya itu kita kembalikan pada Allah, menurut hemat saya ya. Kenapa? Karena kan Allah tuh maha adil. Masa orang sudah berbuat soleh 50 tahun, 2 bulan sebelum mati dia berbuat salah, ya. Dan namanya manusia ada saat terjerumus, tergelincir gitu. Nah, dia kemudian divonis masuk neraka. Kalau menurut saya, kita tidak perlu memvonis yang sesuatu yang sebenarnya bukan wilayah kita. Mungkin itu kan ceritanya dari itu kali ya, Barsisa itu ya, Ustaz ya? Iya, gimana? Cerita tentang Barsisa. Iya, ya. yang kalau Barsisa, pendeta Barsisa itu kan dia sampai kufur. Oh. Dia sampai menyembah jin kan? Ya, sampai ketika mau jadi kalau tidak kufur, ya kita tidak bisa mengatakan amal baiknya itu habis, gitu. Karena kan Allah tuh prinsipnya tidak akan berbuat zolim kepada hambanya, itu yang dipegang. Masya Allah. Dan juga di akhirat nggak ada istilahnya iri-irian ya, misalnya, wah enak bener dia udah banyak maksiat, tiba-tiba sekarang sama dengan saya yang baru selalu berbuat baik. Itu karena surga dan neraka itu sebenarnya prerogatif Allah. Makanya kalau kita jangan suka ikut campur dengan wilayah Allah gitu. Ya, baik. Pemirsa, waktu kita sudah habis, jadi kita harus mengakhiri. Dan insya Allah ini membuka motivasi kita, semangat kita, bahwa Allah itu maha luas ampunannya. Jangan pernah ya merasa bahwa Allah tidak akan pernah lagi mengampuni karena sekian banyak kesalahan yang kita lakukan.
Yang penting punya motivasi untuk berbuat baik, insya Allah akan ada jalan. Terus motivasi diri kita, mudah-mudahan Allah memberkahi. Terima kasih perhatian Anda, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.